Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Kepemimpinan. Topik ke-6 dari 50 topik. Tipe-tipe pemimpin bagian pertama. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, banyak sekali tokoh-tokoh dunia yang terkenal. Semua tokoh tersebut, jika dicermati, ternyata memiliki ciri dan karakter tertentu. Ciri dan karakter yang dimiliki oleh pemimpin tertentu tersebut sifatnya relatif permanen atau melekat pada diri pemimpin yang bersangkutan. Itulah yang disebut tipe. Upaya mengenali dan mengelompokkan ciri dan karakter atau menyusun tipe sebenarnya sudah dimulai sejak dulu. Plato, salah satu filosof Yunani terkenal, dalam The Republic mengajukan pendapat tentang adanya tiga tipe kelompok pemimpin politik, yaitu the philosopher statesman, the military commander, dan the businessman. 1. The philosopher statesman. Pemimpin tipe ini dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan secara cerdas dan bijaksana. 2. The military commander. Pemimpin ini dibutuhkan untuk mempertahankan negara dan melakukan penyerangan, jika diperlukan. 3. The businessman. Pemimpin tipe ini dibutuhkan untuk menyediakan dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat atau warga negara. Tipe menurut Plato ini dipandang sebagai tipe awal karena tipe-tipe yang ada sebelumnya tidak terdata dengan baik. Tipe pemimpin berdasar kondisi sosio-psikologis. Tipe pemimpin ini adalah tipe pertama yang terdata dengan baik. Kondisi sosio-psikologis adalah kondisi di luar dan di dalam diri individu atau orang yang melatar belakangi atau menyebabkan seseorang tersebut menjadi pemimpin. Pemimpin yang termasuk dalam tipe pemimpin ini antara lain, pemimpin kelompok, leader of crowds. Dalam Kamus New World of Dictionary, 1956, crowd diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang berdekatan atau berkumpul bersama-sama dan mungkin menunjukkan kurangnya ketertiban, hilangnya identitas pribadi, dan lain-lain. Dengan demikian, crowd adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang berkerumun, di mana pada kelompok itu tidak ada identitas personal dan aturan yang terstruktur. Oleh karena tidak ada identitas diri, maka kelompok atau kerumunan ini biasanya mudah disugesti atau diprovokasi untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan tertentu. Tipe pemimpin ini pertama kali diperkenalkan oleh Le Bon. Menurut Le Bon, pemimpin kelompok adalah seseorang yang mampu secara persuasif meyakinkan, mendorong sampai dengan memaksa, dan menggerakkan sekumpulan orang sehingga orang-orang tersebut sepenuhnya bersedia mengikuti kemauannya atau bersedia melakukan tindakan atau kegiatan tertentu yang diinginkannya. Pada perkembangan berikutnya, Conway membagi pemimpin kelompok ini ke dalam 3 jenis seperti berikut. A. Crowd compeller, yaitu pemimpin kelompok yang menggerakkan sekumpulan orang dengan cara memaksa mereka mengikuti perintahnya. B. Crowd exponent, yaitu pemimpin kelompok yang menggerakkan sekumpulan orang dengan cara memberi contoh atau teladan. C. Crowd representative, yaitu pemimpin kelompok yang menggerakkan sekumpulan orang dengan cara menyuarakan aspirasi orang-orang tersebut atau menjadi representasi mereka. Kegiatan demonstrasi, sebagai contoh adalah salah satu bentuk aktivitas atau tindakan crowd, tetapi sudah lebih terorganisasi, yang digerakkan oleh orang atau orang-orang tertentu untuk suatu tujuan tertentu. Pemimpin kelompok yang lebih cocok untuk demonstrasi adalah yang bertipe crowd representative. Pemimpin siswa, mahasiswa, student leaders. Dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin ini biasa kita kenal dengan nama Ketua OSIS untuk tingkat siswa dan Ketua Senat atau Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, untuk tingkat mahasiswa. Secara garis besar, ada 5 jenis pemimpin siswa, mahasiswa sebagai berikut. 1. The Explorer President, yaitu pemimpin siswa, mahasiswa yang senang memperkenalkan sesuatu yang baru dan menyusun program-program kegiatan yang menantang. 2. The Tech Chas President, yaitu pemimpin siswa, mahasiswa yang senang mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapi. 3. The Organization President, yaitu pemimpin siswa, mahasiswa yang senang mengelola organisasi sesuai aturan dan selalu berusaha menegakkan aturan yang berlaku. 4. The Moderators, yaitu pemimpin siswa, mahasiswa yang egaliter, selalu mendiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh anggota mengenai semua masalah yang dihadapi dan pemecahan masalah yang akan diambil. 5. The Standard Bearer, yaitu pemimpin siswa, mahasiswa yang memimpin organisasinya sesuai apa adanya ketika dia menduduki posisi pemimpin pada organisasi tersebut tanpa ada upaya untuk mengubah atau mengembangkannya. Pemimpin publik, public leaders. Tipe pemimpin ini banyak dipengaruhi oleh tipe pemimpin yang pertama kali diperkenalkan oleh Plato. Menurut Plato, dilihat dari pemunculannya, pemimpin publik ada 3 jenis seperti di bawah ini. 1. Timokratik,
yaitu pemimpin publik yang berkuasa atau naik menjadi pemimpin karena dia adalah figur yang dihormati atau berasal dari keluarga terhormat dan menjadi kebanggaan publik. 2. Plutokratik, yaitu pemimpin publik yang berkuasa karena populer atau sangat disenangi publik. 3. Tyrannical, yaitu pemimpin publik yang menjadi pemimpin karena kursi atau paksaan yang bisa dilakukan melalui kudeta, penjajahan, dan sebagainya. Sementara Bell, Hill, dan Wright menyatakan bahwa jenis pemimpin publik ada 4, seperti berikut. 1. Formal leaders, yaitu pejabat-pejabat pemerintahan, baik yang menjadi pejabat karena dipilih maupun karena ditunjuk. 2. Reputational leaders, yaitu pemimpin publik yang menjadi pemimpin karena reputasinya yang terkenal atau karena memiliki pengaruh dalam masyarakat. 3. Social leaders, yaitu tokoh-tokoh masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. 4. Influential leaders, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Kinchelu mengatakan bahwa nabi atau rasul juga termasuk pemimpin publik. Namun Kinchelu membedakan antara nabi atau rasul dengan pemimpin publik lainnya. Nabi atau rasul adalah pemimpin publik tanpa jabatan, memiliki keunggulan yang sangat menonjol, yaitu membangkitkan kepercayaan dan rasa hormat pengikutnya sedemikian rupa sehingga mereka sangat antusias memberikan dukungan dan mengikuti semua ajaran yang dibawa dan meneladani semua sikap dan perilaku sang nabi atau sang rasul. Pemimpin publik yang lain dikemukakan oleh J.M. Bourne yaitu pemimpin legislatif. Ada beberapa klasifikasi pemimpin legislatif, CORT di bawah ini. 1. Ideolog, yaitu pemimpin legislatif yang menyuarakan hal-hal bersifat doktrin yang ideal dan berhubungan dengan masalah-masalah ekonomi, politik, atau agama yang didukung oleh para pendukungnya. 2. Tribunus, yaitu pemimpin legislatif yang selalu berusaha menemukan kebutuhan-kebutuhan utama rakyat, aspirasi-aspirasi rakyat, dan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah. 3. Querelis, yaitu pemimpin legislatif yang memandang kedudukannya di legislatif sebagai batu loncatan untuk menggapai jabatan yang lebih tinggi sehingga mereka selalu berusaha untuk mengerjakan hal-hal yang mengesankan pendukungnya. 4. Parliamentarians, yaitu pemimpin legislatif yang merupakan ahli-ahli politik murni yang memandang lembaga legislatif sebagai institusi yang harus santun, sabar, dan mampu menyalurkan aspirasi dan melindungi rakyat pendukungnya. 5. Brokers, yaitu pemimpin legislatif yang menjadi mediator dan penyeimbang pihak-pihak yang bertentangan atau berseberangan sehingga bisa tercipta institusi legislatif yang satu kata dan satu tindakan. Pemimpin perempuan, woman leaders. Dulu, masyarakat umum memandang perempuan sebagai simbol kecantikan dan pengarah mode pakaian, meskipun pada kenyataannya sudah banyak sekali perubahan yang terjadi pada kaum perempuan. Saat ini, perempuan sudah berkiprah dan mengisi pekerjaan-pekerjaan pada masyarakat seperti halnya kaum laki-laki. Meskipun sudah lama dan sudah banyak pemimpin perempuan, masyarakat masih melekatkan stereotip negatif pada pemimpin perempuan. Hammer mencatat adanya 4 stereotip negatif tersebut seperti di bawah ini. 1. The Earth Mother, pemimpin perempuan selalu memperlakukan anak buahnya layaknya anak-anaknya yang perlu dirawat dan disuapi sehingga seolah-olah tidak memiliki kepercayaan kepada anak buahnya. 2. The Manipulator, pemimpin perempuan senang memanipulasi orang lain dengan menggunakan keperempuanannya atau kecantikannya. 3. The Workaholic, pemimpin perempuan tidak mampu mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab. Semuanya cenderung dikerjakan sendiri walaupun sebagai risikonya dia harus bekerja sampai larut malam, bahkan berhari-hari tidak pulang ke rumah. 4. The Egalitarian, pemimpin perempuan tidak suka menunjukkan kekuasaannya, tetapi lebih suka menganggap anak buahnya sebagai teman atau kolega. Itulah materi topik ke-6 tutorial kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.